Selamat malam Kak, saya Sisir Saribu dengan NIM 122370160 dari Praktikum Geologi Struktur SIF 2. Di sini saya akan mengerjakan laporan akhir soal nomor 2. Di sini, sebuah sesar mempunyai kedudukan bidang sesar yaitu north 160 derajat east per 80 dan mempunyai pengukuran sayap-sayapnya sebanyak 16 buah. Pada A, kita disuruh membuat kontur diagram dari mikrovolt serta menentukan kedudukan bidang sumbunya. Tentu saja yang pertama kita harus mengkopikan datanya ini ke dalam bentuk Excel, kemudian kita copy dan kita inputkan ke dalam div. Kita ganti dulu ini menjadi strike right div, kemudian kita paste datanya. Kemudian kita ke kontur preset untuk membuat konturnya seperti ini. Oke. Setelah mendapat tampilan seperti ini, kita harus membuat bidang sesarnya terlebih dahulu. Kita ke add user plane, kemudian kita taruh di sini north 160 derajat east per 80 dan kita beri label bidang sesar. Kemudian kita akan membuat sayap lipatan 1. Pertama kita klik ini klik add user plane, kita arahkan ke kontur merah seperti ini. Kita beri label sayap lipatan 1 atau SM1. Kemudian kita ganti warnanya untuk membedakannya ya. Kemudian setelah ini kita akan membuat SL2-nya add user plane. Kemudian arahkan ke kontur berwarna hijau. Beri label sayap lipatan 2. Kita ganti terlebih dahulu warnanya. Seperti ini. Oke, setelah mendapatkan SL2, oke, kita sudah mendapatkan kontur serta kedudukan bidangnya. Kemudian kita ke soal B. Analisis jenis pergerakan sesar dengan data sumbu, mikrovolt, dan bidang sesar. Untuk menganalisis nama sesarnya, pertama kita harus membuat sebuah bidang bantu. Yaitu dengan membuat di perpotongan SL1 dan SL2. Seperti ini, kita beri label bidang bantu. Kita edit dulu. Seperti ini. Oke, setelah membuat bidang bantu, kita akan mencari sigma 1, 2, dan 3-nya. Pertama, kita harus mengubah data yang di sini menjadi trend dan plunge. Kemudian, setelah mengganti ke trend plunge, kita cari di sini nilainya. Kita arahkan tepat di perpotongannya. Kita memperoleh trend dan plunge-nya 164/26. 164/26. Kemudian kita view, kemudian ke stereo net overlay, kemudian show grid overlay, kita ke custom, kemudian kita inputkan nilai trend dan plunge tadi, yaitu 164/20. Seperti ini. Nggak usah biar kupaskan kayak ini. Oke, setelah kita inputkan ternyata sepertinya ada kekeliruan di data, jadi kita akan mengedit sampai tanda tengahnya ini akan berada di perpotongannya. Oke, seperti ini sudah pas. Setelah kita mendapatkan di tengahnya, kita beri label sigma 2 atau T2. Yang kita arahkan tepat di perpotongannya. Setelah ini,
kita mencari nilai T3 dengan cara memproyeksikan T2 90 derajat. Kemudian kita arahkan supaya tepat di ininya. Oke. Setelah memperoleh T3, kita akan mencari T1, yaitu proyeksikan T3 90 derajat. Setelah mendapatkan nilai T1, T2, dan T3, kita akan mencari hinge line. Kita akan mencari hinge surface dengan cara add user plane. Kemudian kita potong T3. Kemudian kita beri label hinge surface. Oke, setelah mendapatkan hinge surface, kita akan mencari hinge line. Dan cara menarik dari titik tengah ini, kita tarik ke memotong T2 hingga ke ujung dari stereonet. Seperti ini kita seperti ini. Hinge line ini akan memiliki nilai yang sama dengan T2 nantinya. Dan kita beri label hinge line. Oke, untuk memudahkan kita membaca datanya, kita ke Major Planes Preset seperti ini, klik oke, akan muncul data dari SL1, SL2 yang di sini. Kemudian kita akan memindahkan data ke Excel. Di sini diketahui sayap lipatan 1 atau SL1. Sebelum memindahkan datanya, kita harus mengganti trend flange ke strike right dip seperti ini. Kemudian kita di SL1 memperoleh strike 121 dengan dip 36. Kemudian kita salin ke sini. Kemudian SL2 3/57. Kemudian hinge surface 168/76. Untuk mencari nilai T1, T2, dan T3, kita harus mengganti strike right dip ke trend dan flange. Kemudian kita lihat seperti ini caranya. Kita arahkan seperti ini, lalu kita lihat di pojok kanan akan muncul nilai 69/09. Kemudian kita pindahkan ke sini. 069/09. Pertama kita menuliskan dipnya, kemudian disusul oleh strike-nya. Kemudian kita ke sigma 2. 164/26. Kemudian kita ke sigma 3. 32263. Nah, kemudian kita cari nilai hinge line-nya. Hinge line itu kan tadi udah bilang sama dengan T2. Jadi T2-nya di sini adalah 164/26. Kemudian kita akan menyimpulkan apakah nama sesarnya dengan cara menggunakan tabel Flaherty. Pada tabel Flaherty kita membutuhkan nilai kemiringan serta penunjaman garis sumbu. Data kemiringan bidang sumbu ditunjukkan oleh dip dari hinge surface, yaitu 76. Kita tulis saja di sini dulu, 76. Kemudian untuk penunjaman garis sumbu ditunjukkan oleh dip hinge line, yaitu 26. Angka yang paling besar adalah 76. Kemudian kita lihat di sini 76 ada di sebagian sini, yaitu di steeply inclined fault. Kemudian angka 26 berada di deretan gently plunging fault.
dapat kita simpulkan bahwa nama dari sesarnya adalah steeply inclined, gently plunging fault.